Demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Nurlinda Alwi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan, Unit Kerja UPT SDN 2 Lejang. Bapak Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh nasionalis yang memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Berikut ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman tersebut. Agar tumbuh dan berbuah dengan baik, maka setiap tanaman harus mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Artinya, bahwa kita sebagai guru harus mampu menerapkan metode belajar yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa. Dasar pendidikan anak harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dan kodrat zaman, perubahan dari waktu ke waktu. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki kemampuan abad 21. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal Indonesia. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung Ki Hajar Dewantara sangat maju karena memerdekakan manusia. Artinya, pendidikan memberikan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam konsep ini, Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai budi pekerti, di mana guru harus memberikan teladan yang baik bagi siswa, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, dengan menerapkan 3 semboyan. Menurut Ki Hajar Dewantara, 3 semboyan yang harus diterapkan seorang guru adalah yang pertama, Ingarso sung tulada, artinya seorang guru harus menjadi teladan yang baik. Yang kedua, Ingmadya mangun karsa, artinya seorang guru harus mampu membangun semangat dan ide-ide siswa sesuai dengan bakatnya. Kemudian yang ketiga adalah Tutpuri handayani, seorang guru harus mampu mendorong, menuntun, dan menunjukkan arah yang benar bagi anak didiknya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai sistem tata surya. Pusat tata surya adalah matahari. Maka pusat pendidikan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Setiap planet berotasi dan berevolusi terus-menerus, maka dalam pendidikan harus berlangsung sepanjang hayat. Dan setiap planet memiliki orbit, bentuk, dan karakteristik sendiri. Maka dalam pendidikan, setiap anak adalah unik. Alasan kontekstual dalam penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan pada masa sekarang. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara memerdekakan siswa dalam belajar. Demonstrasi penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang pertama, menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa dengan memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga mentransfer budi pekerti, yaitu dengan menerapkan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, zikir bersama, upacara bendera, kerja bakti,
pemeriksaan kebersihan diri, literasi, budaya lisan, dan senam bersama. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menjadi tantangan tersendiri, di mana guru harus menyesuaikan diri agar perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu proses pembelajaran. Selain itu, tantangan lain adalah menuntun siswa agar tidak terkena dampak negatif kemajuan teknologi. Solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai seorang guru harus terus belajar, bersikap terbuka, dan selalu mengembangkan kompetensi, salah satunya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan, dan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kompetensi sebagai guru. Dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka merdeka belajar akan terlaksana sehingga pendidikan secara holistik akan tercapai. Selain itu, akan terbentuk anak Indonesia yang aktif, proaktif, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam Guru Penggerak.